Mungkinkah makhluk-makhluk dari pihak asing membuat keributan besar hanya karena Huang? Ekspresi semua orang menjadi serius. Mereka sudah mengerti bahwa gangguan yang ditimbulkan Huang di luar perbatasan terpencil jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Raja-raja yang tidak pernah mati bahkan sepenuhnya bangkit kembali karena ini. Mengetuk pintu mereka, seberapa besar masalah ini? Hanya di era besar terakhir ketika pihak asing benar-benar memulai serangan habis-habisan di 9 surga 10 bumi, jenis keberadaan ini akan bergerak. Ini adalah sesuatu yang mengejutkan masa lalu dan masa kini. Tirai besar mulai ditarik kembali. Huang adalah penduduk Imperial Pass. Bagaimana kami bisa menyerahkannya kepada kalian semua? Kultivator hebat lainnya berteriak keras, sangat pantang menyerah, segera menentang pihak lain. Jin Taijun menatapnya, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap tindakan impulsifnya tanpa konsultasi sebelumnya. Di bawah Imperial Pass, kereta perang hitam itu sangat tenang. Keberadaan yang menakutkan itu tidak mengatakan apa-apa, tidak lagi berbicara, mempertahankan martabat dan kesungguhan. Berani sekali kau memperlakukan klan Kaisar dengan tidak hormat. Ini adalah klan yang membasmi dosa besar. Di bawah, di dekat kereta perang hitam itu, ada beberapa orang yang berteriak keras. Tidak seorang pun diizinkan memperlakukan klan Kaisar dengan tidak hormat. Kultivator hebat lainnya meraung, gigi seputih salju, sosok besar dan tinggi, membawa niat membunuh yang mengerikan. Sekelompok orang berteriak, suara mereka bergema di seluruh dunia ini, mengguncang Imperial Pass. Di tembok kota, sekelompok orang merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka. Bagaimanapun juga, mereka mengumpulkan kekuatan besar, bahkan klan Kaisar yang tidak pernah menunjukkan diri mereka muncul. Seberapa mengerikankah masalah ini? Klan Kaisar dikenal sebagai klan tertinggi yang tak tertandingi, setiap anggotanya sangat mulia. Itu karena mereka tak terhentikan, praktis tidak ada bandingannya. Sayangnya, anggota mereka terlalu sedikit, kemampuan reproduksi mereka sangat rendah. Kereta perang itu hitam pekat seperti tinta, awan asap mengepul. Ada beberapa binatang purba aneh terukir di atasnya, tidak kurang dari naga sejati dan yang lainnya di antara mereka. Ada semacam aura yang menekan jiwa yang merembes melalui dinding. Orang bisa menebak bahwa pasti ada makhluk tertinggi klan Kaisar yang duduk di dalamnya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari dulu hingga sekarang, tidak banyak individu sekaliber ini yang langsung muncul dari klan Kaisar, tiba di medan perang, langsung menghadap gerbang kota Imperial Pass. Semua orang di tembok kota menggigil dalam hati. Mereka dapat melihat betapa tingginya status klan Kaisar di sisi lain. Bahkan kalimat sederhana dan langsung dari seorang kultivator hebat di Imperial Pass mengundang rasa dingin seperti itu, dicaci maki seperti ini. Ini sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Apakah kalian semua memilih untuk menyerahkan mereka atau tidak? Terserah kalian semua untuk mempertimbangkannya. Pilihlah dengan benar. Di bawah Imperial Pass, seorang tetua yang berdiri di depan kereta perang kuno berwarna hitam berteriak keras. Kalian ingin kami menerima kondisi seperti ini dengan rasa malu? Lupakan saja. Tidak ada kekurangan individu yang pantang menyerah di tembok kota. Mereka selalu bertarung di sini. Bagaimana mereka bisa tunduk? Sampai-sampai orang-orang seperti ini, selama mereka ditekan, mereka hanya akan membalas lebih keras. Klan-klan dari Imperial Pass yang bertempur di medan perang semuanya agresif, sangat pantang menyerah. Kalian semua diberi kesempatan, tetapi kalian semua tidak menghargainya. Kalian akan menyesalinya. Seseorang di bawah berteriak. Diam. Apa yang kalian semua teriakkan? Apakah kalian benar-benar berpikir kami takut padamu? Jika kalian ingin menyerang kota, datang saja. Kami akan menghadapi kalian semua secara langsung. Seseorang di tembok kota menjawab. Tepat sekali, tutup mulut kalian. Apakah kalian pikir kami akan menyerah hanya karena kalian sedikit mengancam kami? Setelah berjuang selama bertahun-tahun, jika kita semua berkemauan lemah, apakah kota ini masih akan berdiri? Seseorang berbicara setuju, melampiaskan emosinya yang meluap. Di bawah Imperial Pass, ekspresi makhluk-makhluk itu tidak begitu menyenangkan untuk dilihat. Hong! Tepat pada saat ini, di batas gurun yang luas, di area yang tidak dapat dijangkau jurang hitam, cahaya mencapai langit, membawa niat membunuh yang dingin dan menggigit, melonjak selama jutaan dan jutaan li. Semua orang di Imperial Pass segera gemetar, merasakan gelombang dingin yang datang dari jiwa mereka. Suatu jenis perasaan seolah-olah kiamat sudah dekat. Mereka tidak perlu berpikir terlalu banyak untuk menebak bahwa ini adalah gerakan raja-raja yang tidak pernah mati. Ini adalah jenis ancaman yang tak terbayangkan, membuat semua orang merasa kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki.
Ada pesimisme yang tak terlukiskan, sampai-sampai memengaruhi tekad setiap orang, membuat mereka merasa seperti semua harapan telah berubah menjadi debu. Itu karena fluktuasi jenis ini terlalu menakutkan, mengguncang jejak jiwa mereka. Keberadaan pada level ini, apakah mereka benar-benar akan menyeberang? Bagaimana mereka bisa melawan ini? Tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Weng! Kekosongan bergetar, sejumlah besar dekrit bergegas ke langit, terbakar di batas-batas gurun yang luas, masih seperti upacara pengorbanan kuno khusus ini, yang ingin membantu keberadaan yang tidak pernah mati memasuki celah itu. Selama mereka bisa melewati jurang gelap, 9 surga tidak akan bisa menang. Itu karena saat itu, tidak ada yang bisa menghentikan laju mereka. Di batas cakrawala, dekrit emas menyala, fluktuasi yang mengerikan mengguncang perbatasan terpencil. Ekspresi semua orang di tembok kota sangat buruk, merasa khawatir di dalam. Suasana hati yang gelisah menyebar. Adapun di bawah Imperial Pass, pasukan besar itu tak ada habisnya, seolah-olah ada banjir baja hitam. Saat ini, mereka semua mengangkat senjata mereka, melepaskan teriakan tertib. Raja yang tidak pernah mati. Itu hanya 2 kata, namun bergema di langit di atas dan bumi di bawah, terlebih lagi mengguncang Imperial Pass, membentuk gelombang suara yang mengerikan. Ini membuat semua orang terguncang. Makhluk asing memanggil keberadaan terbesar mereka bersama-sama, membuat semua pembudidaya Imperial Pass terguncang. Apakah kalian semua sudah membuat keputusan? Jangan menyebabkan kerusakan pada kepentingan kalian sendiri. Di bawah Imperial Pass, seseorang berkata dengan dingin. Alasan mengapa mereka berani melakukan ini adalah karena kepercayaan diri mereka yang kuat. Ini adalah jenis tekanan yang jelas, yang memaksa orang-orang Imperial Pass untuk membuat keputusan. Kenyataannya, justru karena mereka memiliki keyakinan, mereka tidak takut pada keputusan yang dibuat Imperial Pass. Terlepas dari apakah makhluk-makhluk Imperial Pass menerima atau tidak, itu tidak akan berdampak banyak pada mereka. Namun, jenis keyakinan ini, jenis keberanian ini, menggoyahkan hati banyak orang di tembok kota. Pergilah saja, jika kamu tidak bisa menerima ini, maka kita akan bertarung saja, diteriak Cao Yusheng. Diam! Seorang tetua di sebelah Jin Taijun menatapnya dengan dingin, berkata, ya apakah ada tempat bagi kalian semua untuk berbicara di sini? Mengapa aku tidak bisa? Ketika kita bertarung dengan pihak asing, aku pasti akan bertarung di garis depan. Ketika mengutuk mereka, aku tentu tidak akan menyerahkan tanggung jawab ini kepada orang lain. Cao Yusheng memiliki jenis, keangkuhan, khusus, sangat pantang menyerah. Cukup. Keberadaan yang tak tertandingi menghentikan mereka. Hanya seorang Huang, mengapa kita harus begitu mementingkannya? Terlebih lagi, kali ini, dia menimbulkan kemarahan publik. Banyak orang berharap dia mati lebih awal untuk meredakan kemarahan mereka. Itulah sebabnya kami membutuhkan kalian semua untuk menyerahkannya. Mengenai peti kayu itu, kalian semua tidak akan pernah bisa membukanya. Apakah kalian semua menyerahkannya atau tidak membuat banyak perbedaan, kita bisa merebutnya sendiri. Orang-orang di bawah sangat kuat, mengintimidasi mereka seperti ini. Kalau begitu kalian semua bisa datang dan mengambilnya sendiri. Cobalah saja. Seseorang berkata, tidak yakin, sangat marah. Kami telah membunuh banyak makhluk sebelumnya, sudah tidak ingin lagi melakukan pembersihan darah di 9 surga 10 bumi. Kami memberi kalian kesempatan untuk mengakhiri semuanya dengan damai. Di dalam kereta perang hitam, makhluk tertinggi klan Kaisar berbicara sekali lagi, masih dingin dan terpisah. Tidak ada fluktuasi emosional, membuat semua orang merasa sangat hormat. Situasi damai seperti apa? Jin Taijun berbicara, bertanya seperti ini. Ini mengguncang tubuh semua orang di tembok kota, gelombang besar mengaduk di dalam diri mereka. Apa yang dimaksud makhluk tertinggi bertanya seperti ini? Apakah mereka akan berkompromi? Jika Anda memenuhi persyaratan kami, dalam 10.000 tahun, kedua kerajaan kita akan berinteraksi dengan damai, semua orang mengurus urusan mereka sendiri. Makhluk tertinggi klan Kaisar Kereta Perang Hitam dijanjikan. Selain itu, dia lebih lanjut menyatakan bahwa dia dapat meminta raja-raja yang tidak mati untuk bersumpah sebagai jaminan. Semua orang terkejut. Sumpah raja-raja yang tidak mati itu pasti melibatkan karma besar, mungkin itu bisa digunakan sebagai jaminan. Namun, bisakah mereka menyetujui ini? Ini terlalu memalukan. Sumpah darah raja-raja yang tidak mati memang efektif, itu akan melibatkan karma yang paling mengerikan. Jin Taijun mengangguk. Ekspresi semua orang berubah. Apakah dia benar-benar akan menyetujui syarat-syarat ini?
Menawarkan Huang seperti ini? Banyak orang memandang ke arah Huang abadi dan tiga makhluk yang tak tertandingi. Suasana menjadi agak menyesakkan, sangat berat. Cao Yusheng, semut bertanduk surgawi, Chang Gongyan dan yang lainnya sangat marah. Benar-benar ingin mengutuk, tetapi mereka tidak dapat mengatakan apapun di hadapan para makhluk tertinggi. Namun, mereka semua berbicara, meminta penolakan atas usulan ini. Kalian semua dari generasi muda, tidak memiliki kualifikasi untuk berdiri di sini. Cepatlah dan turunlah. Seorang wanita tua di sebelah Jin Taijun melambaikan tangannya, memerintah mereka. Itu karena Jin Taijun tidak mau berbicara dengan mereka. Dengan statusnya, dia tidak akan berbicara terlalu banyak. Pada saat ini, Si Hao berdiri di dinding. Dia melihat ke arah para makhluk tertinggi dan para pemimpin dari berbagai klan, berkata, bukannya aku takut mati, tetapi peti kayu ini tidak boleh diserahkan. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Itu karena peti ini pasti menyimpan rahasia yang luar biasa. Bagi pihak lain untuk mengerahkan kekuatan yang begitu besar, memaksa Imperial Pass seperti ini, sudah cukup untuk membuktikan pentingnya hal itu. Harta karun tertinggi ini sudah diperoleh oleh Imperial Pass, jadi bagaimana mereka bisa menyerahkannya kembali? Itu terlalu memalukan, pada saat yang sama, itu mungkin memicu hasil yang mengerikan. Ini terutama terjadi ketika semua orang melihat bahwa pihak lain terbuka dan tanpa rasa takut, menuntut apa yang mereka inginkan. Itu jelas untuk mempermalukan para pembudidaya Imperial Pass. Bisakah kita mengubah kondisinya? Peti kayu itu tidak dapat diserahkan. Jin Taijun berbicara. Hal ini membuat semua orang mengungkapkan ekspresi aneh. King Yi, Cao Yusheng, Lunar Jade Rabbit dan yang lainnya sangat tidak puas, karena niat Jin Taijun terlalu jelas. Peti kayu itu tidak bisa diserahkan, tetapi Huang bisa. Teman Dao, seorang makhluk yang tak tertandingi di tembok kota berbicara, ingin mengatakan sesuatu. Teman Dao, aku tahu niatmu, tetapi kami memiliki berita yang menyenangkan di pihak kami. Selama pihak lain tidak menyerang Imperial Pass untuk jangka pendek, semuanya bisa diubah, kesimpulannya akan sangat berbeda. Kata Jin Taijun. Apa? Bahkan makhluk yang tak tertandingi pun tergerak. Di alam kultivasi mereka, sebagai makhluk tertinggi, mereka tidak akan menunjukkan perubahan ekspresi apapun bahkan jika gunung abadi runtuh. Tetapi sekarang, mereka terkejut. Itu karena berita Jin Taijun terlalu mengejutkan. Itu bisa mengubah situasi saat ini? Siapa yang tidak tahu bahwa Imperial Pass dalam bahaya yang mengancam? Jika Raja Abadi bangkit kembali, mereka pasti akan datang, itu hanya masalah berapa lama. Ketika mereka datang mengetuk pintu mereka, siapa yang bisa menghentikan mereka? Sekarang, Jin Taijun benar-benar mengatakan bahwa situasinya bisa dibalik. Ini membuat ekspresi semua orang di tembok kota berubah drastis. Napas mereka tergesa-gesa, sangat gugup dan penuh harapan. Tolong beritahu kami. Seorang makhluk yang tak tertandingi berbicara, sangat serius. Jika seseorang memiliki kemampuan untuk menghentikan masa depan yang penuh bencana, mengubah situasi, maka membayar harga tertentu pasti bisa diterima. Selama kita bisa bertahan selama beberapa ratus hingga 5.000 tahun, maka bahaya 9 surga 10 bumi dapat dinetralisir. Saat ini, yang kita butuhkan hanyalah waktu. Kata Jin Taijun. Bagaimana cara menetralkannya? Bagaimana kau akan melakukannya? Makhluk yang tak tertandingi itu bertanya lebih lanjut. Itu karena ini akan terlalu memengaruhi. Jika mereka dapat mengubah situasi, semua orang bisa hidup, Imperial Pass tidak akan lagi musnah. Ini adalah sesuatu yang ingin dilihat banyak orang. Ada individu kuat yang akan melawan pihak asing. Kata Jin Taijun. Siapa? Mereka? Di mana mereka? Apakah masih ada tipe orang seperti ini yang tersisa? Seseorang bertanya. Ini adalah seorang kultivator hebat, rambut dan janggut semuanya putih. Saat ini, bahkan suaranya mulai bergetar. Apakah mereka eksistensi dari daerah terlarang? Apakah mereka akan keluar? Seseorang segera memikirkan daerah terlarang 9 surga. Jin Taijun menggelengkan kepalanya. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Apakah kalian semua lupa? Sebelumnya ada sekelompok makhluk yang memaksa kembali pasukan besar asing, membuat mereka mundur dari 9 surga 10 bumi. Itu, mereka. Banyak orang mengerti, dan kemudian mereka sangat terkejut. Itu karena bahkan setelah bertahun-tahun, mereka masih mencari, berharap menemukan makhluk misterius itu,
mengundang mereka untuk melindungi perbatasan terpencil dan Imperial Pass. Sayangnya, setelah bertahun-tahun berlalu, mereka semua dikalahkan. Tidak ada tanda-tanda makhluk itu, tidak ada jejak mereka yang bisa ditemukan. Beberapa menduga bahwa mereka tidak berada di alam ini, melainkan di tempat lain. Bagaimana kamu menemukan mereka? Seorang makhluk yang tak tertandingi bertanya. Saat ini, bahkan Cao Yusheng, Xi, Great Sutuo, dan beberapa yang lain menajamkan telinga mereka, mendengarkan dengan saksama. Itu karena ini benar-benar terlalu banyak mempengaruhi, pengaruhnya terlalu dalam. Ini khususnya berlaku bagi Du Guyun, yang mendengarkan dengan lebih saksama. Dia adalah keturunan para pelindung, klannya diduga sebagai anggota kelompok makhluk itu. Mereka sebelumnya telah muncul di dunia ini, jadi mereka secara alami meninggalkan beberapa jejak. Aku mengirim banyak elit dari klan, setelah bertahun-tahun mencari, ada beberapa hasil. Kata Jin Taijun. Apakah kamu mengundang mereka ke Imperial Pass? Makhluk yang tak tertandingi itu bertanya. Itu tidak mungkin. Terlebih lagi, dalam 100 tahun terakhir hingga 1000 tahun, mereka tidak bisa keluar, itulah sebabnya aku butuh waktu. Kata Jin Taijun dengan tenang. Kemudian, dia menatap Si Hao. Kenapa? Seseorang bertanya dengan bingung. Situasinya mengerikan. Bukankah ini waktu terbaik bagi makhluk-makhluk itu untuk menyerang? Jika mereka sedikit lebih lambat, mungkin 9 surga sudah dibantai. Itu karena tempat mereka tinggal bukan milik wilayah ini. Jin Taijun mengungkapkan sepotong informasi yang menggemparkan dunia. Tempat itu terlalu jauh, jalannya terlalu sulit untuk dilintasi. Semua orang tercengang. Seberapa jauh jaraknya? Butuh beberapa ratus tahun hingga ribuan tahun? Ini agak sulit dipahami. Lalu orang macam apa yang kau temukan sebenarnya? Tidak mungkin murid yang kau kirim masuk ke tempat itu, kan? Pemilik asli kereta perang 5 roh, Guru Qi Hong bertanya. Dia adalah makhluk yang tak tertandingi, jadi dia tentu tahu tentang kemunculan makhluk misterius itu. Mereka memaksa mundur pasukan besar asing, membuat mereka mundur dari 9 langit 10 bumi. Dia telah menyelidiki selama ini, bahkan memahami sebagian situasinya secara kasar, tetapi tidak tahu seberapa jauh tempat tinggal mereka, bagaimana cara menuju ke sana. Sekarang setelah dia mendengar Jin Taijun memiliki petunjuk penting, dia tentu sangat memperhatikan hal ini. Aku menemukan keturunan makhluk itu, memahami beberapa rahasia dari mulutnya, mampu menghubungi pihak itu. Inilah sebabnya aku mampu mengucapkan kata-kata yang baru saja kuucapkan. Kata Jin Taijun. Kemudian, bibirnya bergerak, diam-diam memberitahu Wang Abadi dan makhluk tak tertandingi lainnya, mengungkapkan beberapa rahasia. Yang lain semua terkejut. Apakah dia benar-benar menemukan mereka? Mungkinkah 9 langit 10 bumi memiliki harapan? Beberapa orang tergerak, membawa ekspresi penuh harapan dalam kegembiraan mereka, sangat ingin mengetahui hasilnya. Namun, ada beberapa rahasia yang secara alami akan dirahasiakan dari mereka, hanya dapat dipertukarkan antara makhluk tertinggi. Di bawah Imperial Pass, sekelompok orang melepaskan teriakan. Mereka tidak menyadari perubahan yang terjadi di tembok kota, masih menunjukkan penampilan yang kuat. Pilihan terakhir, apakah Anda akan menyerahkannya atau tidak? Orang tua ini sudah mengatakan bahwa peti kayu itu tidak bisa diserahkan. Jin Taijun berkata, itu karena peti ini pasti menyimpan rahasia besar, atau pihak lain tidak akan menginginkannya begitu besar. Jika dia menyerahkannya, maka orang-orang di Imperial Pass ini tidak akan menyetujuinya, mencurigai niatnya. Jadi ini berarti Huang bisa diberikan kepada kita? Pihak asing itu agresif. Semua klan itu tumbuh sambil bermandikan darah dan api, cara mereka melakukan sesuatu sangat gagah berani dan kasar. Saat ini, inilah yang terjadi, langsung bertanya, sama sekali tidak ada rasa bijaksana. Ini membuat ekspresi semua orang di tembok kota langsung berubah, karena bersikap langsung seperti ini benar-benar agak memalukan. Kami selalu bersikap langsung, mengatakan apa yang ingin kami katakan. Karena peti kayu itu tidak bisa diserahkan, maka mudah untuk melihat bahwa Huang bisa diserahkan kepada kami, kan? Seseorang berkata, tertawa terbahak-bahak. Tidak terkendali. Di tembok kota, sekelompok kultivator hebat berteriak. Mereka selalu menentang pihak asing, selalu pantang menyerah. Sekarang, para kultivator pihak asing begitu merajalela, jelas-jelas memaksa mereka, mengejek mereka di depan semua orang, meminta mereka untuk menyerahkan Huang. Ini adalah penghinaan yang luar biasa.
Kalian semua tidak diizinkan untuk berbicara sembarangan. Jin Taijun tiba-tiba berbicara, bukan kepada makhluk asing, tetapi malah mengingatkan para kultivator hebat itu. Ini membuat semua orang terkejut dan tidak puas. Bertindak seperti ini, apakah dia benar-benar akan menyerahkan Huang? Meskipun mereka tahu bahwa dia telah menghubungi bala bantuan misterius, menyerahkan Huang seperti ini sulit diterima semua orang. Senior, niatmu adalah? Seseorang bertanya seperti ini. Kita butuh waktu sekarang. Selama kita berhasil melewati masa ini, bala bantuan yang kuat akan datang. Pada saat itu, tidak akan ada yang perlu ditakutkan. Tatanan dunia ini telah ditetapkan, babak baru telah ditulis. Jin Taijun berkata dengan suara cekung. Ini sangat sulit bagi kita untuk menerima. Menyerahkan orang-orang kita sendiri, aku tidak bisa menerima ini. Seorang satria hebat di atas binatang pemakan surga berkata dengan marah, melayang di udara, tidak berdiri di tembok kota. Sama untuk kita. Beberapa kultivator tua yang bermandikan darah dan api berkata, mereka semua tidak dapat menerima ini. Ketidaksabaran yang kecil akan memengaruhi situasi yang lebih besar. Semua yang saya lakukan adalah untuk kedamaian 9 langit 10 bumi. Sekarang, ada pengorbanan kecil yang harus dilakukan, itu tidak dapat dihindari. Jin Taijun berkata dengan dingin. Semua orang melihat ke arah Huang, kebanyakan dari mereka membawa ekspresi simpati, pada saat yang sama merasa marah. Ini terlalu memalukan, mereka semua merasa sulit untuk menerimanya. Teman Dao, ini tidak terlalu bagus. Konsekuensinya terlalu mengerikan. Makhluk yang tak tertandingi berkata, mengingatkan seperti ini. Jika mereka benar-benar menyerahkan Si Hao, akan terlalu sulit untuk dibenarkan. Dia baru saja kembali, memberikan kontribusi yang begitu besar, prestasinya yang gemilang menggemparkan Imperial Pass. Jika mereka memperlakukannya seperti ini, itu akan membuat hati orang-orang menjadi dingin. Bahkan makhluk yang tak tertandingi menentang, berbicara seperti ini, jadi yang lain yang ingin melindungi Si Hao secara alami berbicara satu demi satu, meminta mereka untuk mengubah pendapat mereka. Selain itu, di mata mereka, makhluk asing menginginkan peti kayu itu. Jika mereka tidak menyerahkannya, menyerahkan Huang tidak akan membawa banyak efek. Namun, siapa yang mengira bahwa seseorang di bawah Imperial Pass akan berbicara, sebenarnya sama sekali berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Kami telah memikirkan hal ini. Jika Anda menyerahkan pengorbanan, menyerahkan Huang, kami dapat memberi Anda semua masa damai. Apakah Huang sepenting ini? Seberapa besar makhluk asing membencinya, sampai mereka memperlakukannya dengan kepentingan yang sama seperti peti kayu busuk itu? Beberapa orang merasa ada yang aneh. Pihak lain membiarkan emosi mereka terlalu memengaruhi keputusan mereka, bukan? Berapa tahun perdamaian bisa ada di antara kedua belah pihak? Seorang wanita tua di samping Jin Taijun bertanya. 10 tahun. Dia hanya Huang. Apa yang dia hitung? Kami hanya ingin membawanya kembali dan membuatnya menjadi daging cincang, mempersembahkannya sebagai kurban kepada orang mati. Seseorang menjawab. Terlalu sedikit. Wanita tua di sebelah Jin Taijun berkata. Kemudian, dia mengulurkan telapak tangan, berkata, 500 tahun. Haha, di bawah, sekelompok orang tertawa terbahak-bahak, beberapa dari mereka mengungkapkan ekspresi penghinaan. Hanya seorang anak muda, setelah menyerahkannya, apakah kalian semua pikir kalian dapat menukarnya dengan 500 tahun kedamaian? Di bawah, pasukan besar hitam gelap membentang sejauh mata memandang. Banyak makhluk tetap serius, tidak mengatakan apa-apa. Hanya mereka yang memiliki status hebat yang tertawa. Sementara itu, ini juga membuktikan ketatnya status di sisi lain, serta sifat mengerikan dari jajaran pasukan. Ada orang di mana-mana, tetapi tidak ada keributan. Di tembok kota, ketika makhluk-makhluk itu mendengar penolakan dari makhluk-makhluk ini, merasakan kegembiraan untuk Si Hao, mereka juga merasakan perasaan malu yang kuat. Orang-orang di pihak asing terlalu tidak terkendali. Tentu saja, ada beberapa yang penuh penyesalan. Tidak bisakah mereka menukar tenggat waktu yang memuaskan dengan Huang? Kita bisa menambahkan beberapa tahun. Tiba-tiba, di depan Imperial Pass, di dalam kereta perang kuno berwarna hitam, suara makhluk tertinggi klan kaisar itu terdengar, benar-benar berkata seperti ini. 500 tahun. Kata Jin Taijun. Apa niatmu? Apakah kau benar-benar bertekad untuk menyerahkan Si Hao? Dasar nenek tua, mengapa kau tidak menyerahkan dirimu dan keturunanmu sendiri, Jin Zhan?
Sungguh tidak tahu malu. Kelinci giok bulan tiba-tiba meledak, berbicara seperti ini. Senior, melakukan hal-hal seperti ini sungguh tidak baik. King Yi juga berbicara. Apakah kau bahkan makhluk tertinggi? Cao Yusheng juga berteriak. Itu karena mereka meramalkan bahwa pertukaran ini benar-benar akan berhasil. Pihak lain tampaknya sangat peduli dengan Si Hao, sebenarnya tidak ragu untuk membuat keributan besar padanya. Ada sesuatu di balik ini. Itulah sebabnya ekspresi Cao Yusheng berubah lagi dan lagi. Dia memikirkan kembali kata-kata yang diucapkan gurunya, mungkin menjelaskan sesuatu. Kalian semua berani memperlakukanku dengan tidak hormat seperti itu. Jin Taijun sangat tenang, dan juga sangat dingin. Dia melihat ke depan, matanya memancarkan cahaya ilahi. Tepat pada saat ini, makhluk yang tak tertandingi melangkah maju, menghentikan Jin Taijun, menangkal auranya yang kuat. Jika tidak, King Yi, semut bertanduk surgawi, dan yang lainnya tidak akan mampu bertahan sama sekali. Jin Taijun tidak terus menekan masalah itu, malah berbicara dengan tenang, menjelaskan, jika itu adalah keturunanku, misalnya, Jin Zhan, jika menyerahkannya dapat memastikan imperial pas masa damai, lupakan 500 tahun, bahkan jika itu hanya 10 tahun, aku tidak akan ragu untuk membuatnya menemui ajalnya. Jin Taijun bijaksana. Jin Taijun tidak mementingkan diri sendiri, hanya memikirkan imperial pas, layak dikagumi. Beberapa orang berbicara, semuanya memujinya. Ini tidak dapat dihindari, karena ada terlalu banyak orang di imperial pas, hubungan antar klan menjadi rumit. Tentu saja ada beberapa yang ingin bertukar untuk perdamaian, tidak ingin bertarung lagi. Ada beberapa yang sepenuhnya mengikuti keluarga Jin, jadi mereka harus mendukung. Jin Zhan, kemarilah. Jika pihak asing memintaku untuk menyerahkanmu, tetapi memastikan keamanan kota ini, pilihan seperti apa yang akan kamu buat? Jin Taijun bertanya seperti ini. Aku akan pergi sendiri, menuju ke sisi lain. Menukar beberapa dekade perdamaian di Imperial Pass sudah cukup, kata Jin Zhan. Beberapa orang mulai berdiskusi di antara mereka sendiri, memperlihatkan ekspresi aneh. Tidak dapat dihindari bahwa banyak yang akan melihat ke arah Si Hao. Pantatku! Bisakah seorang Jin Zhan dibandingkan dengan Si Hao? Bahkan 100 Jin Zhan tidak dapat menandinginya. Bisakah kau mendiskusikan keduanya pada level yang sama? Cao Yusheng marah. Kata-kata ini tidak hanya membuat Jin Zhan merasa terhina, bahkan beberapa tokoh terkenal dari keluarga Jin terkejut dan khawatir, terlebih lagi membuat wajah Jin Taijun jatuh. Kau berbicara dengan baik, teriak semut bertanduk surgawi. Hong! Mata Jin Taijun berputar-putar dengan cahaya, seolah-olah bintang-bintang besar bergerak di udara, membawa kekuatan yang tak tertandingi, akan menghancurkan tubuh Cao Yusheng sebagai hukuman. Kali ini, makhluk yang tak tertandingi itu mengambil tindakan lagi. Dia menatap Jin Taijun, berkata, dia adalah murid pikun itu. Makhluk yang tak tertandingi itu menunjuk Cao Yusheng. Kata pikun itu jelas memiliki beberapa intimidasi. Pada akhirnya, Jin Taijun tidak memberikan pukulan ganas, hanya memberinya tatapan dingin. Si Hao tidak mengatakan apapun dari awal hingga akhir, hanya berdiri di tembok kota, menatap cakrawala sendirian, melihat pasukan hitam yang tak berujung. Sosoknya tampak agak kesepian. Tiba-tiba, di bawah Imperial Pass, sebuah suara terdengar dari kereta perang hitam itu lagi. Makhluk tertinggi klan Kaisar berbicara lagi. 500 tahun, aku setuju. Kata-kata sederhana ini membuat semua orang di tembok kota terkejut. Dia benar-benar setuju. Ini hanya seorang anak muda, tetapi itu sepadan dengan pihak asing yang membuat sumpah darah? Kesepakatanku murni karena kekagumanku pada pemuda ini. Dia hanya satu orang. Namun dia membunuh banyak orang dari pihakku, di antaranya lebih dari 100 kultivator hebat. Seberapa mengagumkan pencapaian ini? Meskipun dia musuh, dia tetap layak mendapatkan pujianku. Makhluk tertinggi klan Kaisar berbicara, tidak cepat atau lambat, tetapi suaranya seperti guntur, begitu kerasnya sehingga ekspresi banyak orang di tembok kota berubah. Anak muda, datanglah ke pihak kami mungkin tidak akan membunuhmu. Jika bahkan Raja Abadi klanku sangat mengagumimu, maka segalanya mungkin terjadi. Di dalam kereta perang hitam itu, makhluk tertinggi klan Kaisar itu berkata dengan suara yang tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Bagaimana ini mungkin? Ada beberapa orang di tembok kota yang tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Dia sangat muda, namun sudah memiliki prestasi pertempuran seperti itu, di era yang hebat ini, itu dapat dianggap menggemparkan dunia.
Jika Raja Abadi mengagumi keterampilannya, mengizinkannya untuk mendirikan klan sendirian, mengapa itu tidak diizinkan? Satu orang mendirikan klan raja, bahkan lebih hebat dari klan raja. Ini semua mungkin. Makhluk asing tertinggi berkata seperti ini. Semua orang terguncang. Apakah yang dia katakan benar, atau apakah dia sengaja menghasut keharmonisan di antara hati semua orang? Semua orang segera melihat ke arah Si Hao, menunggunya untuk mengungkapkan pendapatnya. Keputusan seperti apa yang akan dia buat? Tidak seorang pun akan menduga bahwa makhluk tertinggi klan Kaisar Kereta Perang Hitam itu akan memiliki penilaian yang begitu tinggi terhadap Si Hao, secara tidak langsung menjanjikan seperti ini. Dia bisa menjadi klan raja dengan sendirinya. Bahkan melampaui ini, tidak harus tunduk ketika bertemu klan Kaisar, dengan kedudukan yang sama, seberapa hebat status ini? Orang harus tahu bahwa dalam sejarah, hanya klan Gu dan Phoenix Darah Jatuh yang memiliki kekuatan yang menantang surga. Keberadaan yang kuat yang dapat mengubah situasi pertempuran akan diperlakukan dengan rasa hormat yang begitu besar. Si bocah, mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Kelinci Giok Bulan bertanya. Dia marah, sangat kecewa demi Si Hao. Semut bertanduk surgawi, jika bukan karena memiliki dendam yang besar terhadap pihak lain, memiliki dendam atas kematian ayah dan saudara kandungnya, dia benar-benar akan menyarankan Si Hao untuk mengatakan persetan saja dan pergi ke pihak lain. Itu karena kata-kata Jin Taijun benar-benar membuat orang mendidih dengan amarah, merasa benar-benar marah. Si Hao telah memberikan kontribusi yang begitu besar, tetapi begitu dia kembali, dia akan diserahkan sebagai alat tawar-menawar. Betapa tragisnya hal ini? Hampir semua orang akan menentang ini. Ini dipaksakan, lebih dari yang bisa ditanggung seseorang. Ada banyak orang yang sebelumnya berbicara untuk melindungi Si Hao. Bukan hanya anak muda, ada juga tokoh generasi tua yang selalu berjuang dengan pihak lain. Ini terutama berlaku bagi para kultivator hebat yang telah bermandikan darah dan api. Bertempur dalam ratusan pertempuran, mereka bahkan lebih merasa marah pada Si Hao, mengekspresikan ketidakadilan. Mereka membenci makhluk asing, berperang sepanjang tahun melawan mereka, semuanya tidak menyerah. Hanya saja, Jin Taijun terlalu kuat. Dia adalah makhluk tertinggi, terlebih lagi menemukan jalan damai untuk Imperial Pass, ini membuat banyak orang merasa sedikit tidak berdaya. Kamu memiliki hati nurani yang bersih, apa yang perlu dilakukan telah dilakukan. Buat keputusanmu sendiri, kata King Yi. Dia tampak sangat cantik, pakaiannya putih bersih seperti salju, wajahnya halus, elok dan elegan, tetapi saat ini, kata-katanya tidak lembut, tidak ramah seperti biasanya. Kata-kata ini membuat banyak orang terguncang, terutama para kultivator hebat itu. Misalnya, ahli setengah baya yang duduk di atas binatang penelan surga, kultivator hebat yang duduk di Ho Perak Raksasa, serta beberapa pemimpin hebat dari klan yang berbeda. Mereka semua melihat ke atas, pada akhirnya, beberapa dari mereka mengangguk. Dari arti tertentu, ini adalah jenis sifat manusia dan keinginan rakyat. Para kultivator hebat yang kuat, mereka yang biasanya pro-perang, selalu berperang dengan pihak lain, semuanya memihak pada Si Hao, mengekspresikan ketidakadilan untuknya. Bayangkan saja, setelah membawa pulang sumbangan yang luar biasa, tetapi pada akhirnya, ia menderita perlakuan yang tidak adil. Bagaimana mungkin hal itu tidak membuat hati semua orang menjadi dingin? Tentu saja, ada beberapa yang memiliki sikap yang berbeda, misalnya, sangat gugup, dan sangat tidak puas saat mereka menatap Si Hao. Ini adalah klan yang sebelumnya berharap untuk mengakhiri perang berdarah sedikit lebih awal, menukarnya dengan masa damai. Jumlah Imperial Pass terlalu besar, klan terlalu banyak, tentu saja ada makhluk dari semua jenis yang berbeda. Ada yang mendukung Si Hao, dan mereka yang menentangnya juga. Ini terutama terjadi di mana ada beberapa keluarga yang tidak pernah akur dengannya, bahkan menentangnya, misalnya, keluarga Wang, keluarga Jin, dan pengikut mereka, tentu saja ingin menyingkirkan Si Hao lebih cepat. Jin Taijun memiliki karakter yang mulia dan integritas yang tidak perlu diragukan, layak menjadi penguasa agung yang berbudi luhur. Kami merasakan kekaguman dan rasa hormat yang tak berujung terhadap Anda. Demi melindungi Imperial Pass, demi melindungi berbagai klan, Anda tidak ragu untuk melakukan ini. Bahkan jika itu membawa sedikit kritik, kau tetap tidak ragu, layak menjadi makhluk tertinggi. Orang-orang keluarga Du angkat bicara. Mereka bukanlah keluarga umur panjang, tetapi mereka pasti dapat dianggap sebagai keluarga berpengaruh tingkat atas dari 9 surga di atas, kedua setelah keluarga umur panjang yang terbatas. Memang, Jin Taijun berbudi luhur dan memiliki kedudukan moral yang baik. Dia sebelumnya telah menyatakan bahwa jika itu adalah keturunannya sendiri yang diminta pihak lain,
Bahkan jika itu adalah pewaris langsung yang paling cemerlang seperti Jin Zhan, dia tetap tidak akan ragu untuk mengirimnya keluar. Ini adalah sikap dan pertimbangan dari yang paling kuat. Orang lain memuji, seorang komandan hebat dari klan Pisio. Beberapa orang berbicara satu demi satu. Setelah beberapa orang mendukung Si Hao, sekarang lebih banyak orang mendukung Jin Taijun. Saudara Jin Zhan juga cukup hebat. Ketika ditanya tadi, bahkan jika dia tahu dia akan mati, dia tetap tidak ragu untuk setuju. Keberanian macam apa ini? Dia layak menjadi tokoh pelintir surga dari generasi muda. Orang lain berkata seperti ini. Tentu saja, ini adalah pengikut keluarga Jin, karena yang lain benar-benar tidak bisa mengatakan ini dengan lantang. Itu karena situasi Jin Zhan hanyalah kedok, tidak benar-benar harus membuat pilihan hidup dan mati. Kemudian, orang-orang ini tidak lupa untuk menatap Si Hao, sengaja mengingatkannya, membuatnya mengungkapkan pendapatnya. Itu karena banyak orang yang menonton. Tutup mulutmu. Semut bertanduk surgawi itu marah besar. Dia benar-benar marah besar, berteriak dingin pada keluarga Jin, karena kalian semua berkarakter mulia dan berintegritas tinggi. Jika Si Hao meninggalkan celah itu sebentar lagi, maka Jin Zhan harus mengikutinya. Tindakan nyata jauh lebih hebat daripada bualan palsu semacam ini. Sekelompok orang menoleh, wajah orang-orang keluarga Jin secara alami jelek. Saudara Si, apapun keputusan yang kau buat, aku akan mendukungmu. Cao Yusheng berkata dengan serius, menyatakan posisinya di sini. Pada titik ini, generasi muda yang bersemangat semuanya marah, sedikit tidak rela. Jika mereka benar-benar menyerahkan Huang, maka betapa memalukannya hal ini? Mereka tidak hanya marah, bahkan Imperial Pass sendiri akan dipermalukan. Di mata faksi pro-perang, perdamaian tidak pernah dikompromikan, tetapi diperoleh melalui pertempuran. Jenis kesalahan ini bahkan lebih buruk daripada menyerahkan wilayah seseorang sebagai imbalan atas kitab suci. Apakah ada perbedaan sebesar itu? Teman Dao Jin, melakukan hal-hal seperti ini tidak terlalu baik. Makhluk tak tertandingi lainnya berbicara, menyatakan keberatannya. Jin Taijun menatap semua orang, dan kemudian melihat ke arah Si Hao, berkata, teman kecil, kamu tetap diam selama ini, tidak mengatakan apa-apa. Aku ingin mendengar pendapatmu. Semua orang melihat ke atas, menatap Si Hao. Kamu hanya mengejek dan memaksa orang lain. Kata kelinci giok bulan. Banyak orang mengangguk dalam hati, karena sebelumnya, Jin Taijun mengatakan bahwa jika Jin Zhan yang dipilih, dia tidak akan ragu untuk mengirimnya keluar kota. Sekarang, dia bertanya kepada Si Hao seperti ini, apa niatnya? Ini jelas memaksanya untuk setuju. Huang, bagaimana dengan itu? Datang saja ke sisiku. Kami akan memperlakukanmu dengan sopan santun yang pantas kamu dapatkan. Di luar, seseorang tertawa terbahak-bahak. Kalian semua mencoba untuk membuat perpecahan di antara kita. Di tembok kota, seseorang melepaskan teriakan keras, merasa seperti makhluk pihak lain memendam motif yang tak terduga. Mereka sengaja merusak hubungan antara beberapa klan di Imperial Pass. Si Hao mengalihkan pandangannya dari cakrawala. Pikirannya kembali, sosoknya yang agak kesepian berdiri tegak sempurna, sepenuhnya mengingat dirinya sendiri. Cahaya di matanya seperti kilat. Dia berbicara dan berkata, ya aku tidak pernah menyangka bahwa setelah bertarung dalam pertempuran hidup dan mati yang hebat dengan pihak lain, begitu aku kembali ke Imperial Pass, aku harus bertemu mereka lagi. Jenis hasil ini sedikit di luar ekspektasiku. Di Imperial Pass, aku menjadi alat tawar-menawar, sementara jika aku meninggalkan celah itu, aku mungkin akan menjadi tamu, bahkan mungkin mendirikan klan sendiri dengan status yang luar biasa. Si Hao berkata dengan mengejek diri sendiri. Kata-kata ini membuat banyak orang merasa wajah mereka menjadi merah membara. Apa yang dikatakan Huang adalah kebenaran, tetapi ini jelas merupakan jenis ejekan yang hebat. Ini adalah anak muda yang tak tertandingi dengan kontribusi yang luar biasa, namun ketika dia kembali ke Imperial Pass, dia tidak mendapatkan perlakuan yang pantas dia dapatkan ketika dia kembali, malah musuh yang mengaguminya. Ini benar-benar jenis ironi. Pertempuran di perbatasan terpencil selalu kejam dan bengis. Siapa yang tahu berapa banyak orang kuno yang telah meninggal dari masa lalu hingga sekarang. Jika seseorang menginginkan perdamaian, selalu ada harga yang harus dibayar. Anak muda, kamu cukup hebat. Orang-orang dari generasi selanjutnya akan mengingatmu. Jin Taijun berbicara. Apakah ini menghakiminya? Sudah memutuskan untuk membuatnya meninggalkan jalan setapak? Tubuh semua orang gemetar. Saya ingin bertanya senior, apakah yang dikatakan Jin Taijun benar? Jika cukup waktu dibeli, dapatkah bala bantuan yang kuat benar-benar diperoleh?
dengan demikian memastikan keamanan Imperial Pass? Si Hao bertanya pada makhluk yang tak tertandingi. Makhluk yang tak tertandingi itu mengerutkan kening. Dia menatap Jin Taijun, berharap dia memberikan jawaban yang jelas. Ada buktinya, bukankah aku sudah memberitahu kalian semua? Itu bisa dipercaya. Jin Taijun menatap makhluk-makhluk yang tak tertandingi itu, lalu menatap Si Hao, berkata, jika kau masih belum mencapai level ini, ada beberapa hal yang tidak mudah dijelaskan kepadamu. Benarkah? Si Hao berkata sambil mendesah. Jika ini benar-benar dapat mengubah situasi, aku akan meninggalkan celah itu, menemui ajalku di sisi asing, itu tidak akan disayangkan. Ini bisa dilakukan. Kemudian, matanya bersinar terang, berkata, ya aku hanya takut ini adalah kematian yang sia-sia, yang membawa konsekuensi yang sangat mengerikan. Huang, apakah kau takut? Seorang wanita tua di sebelah Jin Taijun memarahi. Tutup mulutmu. Ketika aku bertempur dalam pertempuran berdarah di perbatasan terpencil, kau masih hidup seperti seorang putri di dalam kota. Jika aku takut, apakah aku akan bertarung tanpa memikirkan keselamatan pribadi untuk membawa kembali peti kayu itu? Suara Si Hao dingin, melotot dingin padanya. Alam kultivasi wanita tua itu sangat tinggi, kekuatannya luar biasa kuat, tetapi ketika dia dimelototi oleh Si Hao, hawa dingin mengalir melalui tubuhnya, dia merasakan dorongan kuat untuk mundur. Bahkan dia sendiri terkejut. Mengapa dia begitu takut dengan tatapan anak muda? Apakah ini yang disebut kebenaran berkuasa tertinggi, kekuatan bergegas ke surga, semua pihak akan kagum? Wanita tua, tutup mulutmu. Jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, kami akan memberimu makan babi sialan. Semut bertanduk surgawi berteriak. Yang lain juga angkat bicara. Wanita tua itu ingin menatap keluar, mengintimidasi mereka, tetapi dia merasa sedikit kurang percaya diri. Terlebih lagi, tepat pada saat ini, seorang makhluk yang tak tertandingi menoleh dengan ekspresi dingin, matanya dalam dan dingin. Jika kau berani berbicara sembarangan lagi, aku akan segera membunuhmu. Tidak peduli siapapun pelayanmu. Jin Taijun menggerakkan tangannya, membuat orang-orang di sampingnya menutup mulut mereka. Mereka tidak berani berbicara lagi. Apakah ini berarti kau bersedia meninggalkan celah itu? Jin Taijun melihat ke arah Si Hao, bertanya. Jika aku meninggalkan celah itu, menyerahkan hidupku, tetapi dengan melakukan ini, aku dapat menukar semua kedamaian Imperial Pass, situasi akhir dapat direvisi, maka aku akan mengejar keadilan tanpa berpikir dua kali. Ketika Si Hao berbicara di sini, dia berhenti sejenak, dan kemudian melanjutkan, namun, jika setelah 500 tahun, tidak ada yang datang untuk memberikan bantuan, ketika hari itu tiba, betapa mengerikan situasinya, pada saat yang sama, seberapa dingin hati masa? Pada saat itu, aku takut Imperial Pass akan didiskreditkan, bencana besar menimpa tempat ini. Si Hao mengatakan kemungkinan ini dengan nada setenang mungkin. Kau bisa santai saja. Hal semacam itu tidak akan menyenangkan, makhluk-makhluk dari pihak itu pasti akan muncul. Mata Jin Taijun dalam, berbicara dengan tenang seperti ini. Baiklah, aku akan meninggalkan jalan setapak. Si Hao mengangguk. Pada saat ini, orang-orang keluarga Du angkat bicara, memuji Si Hao, mengatakan bahwa dia benar, bahwa ini adalah kontribusi yang besar. Ada orang-orang dari klan Pisiu yang juga mengangguk, menyatakan bahwa Si Hao adalah orang yang terhormat. Ada beberapa keluarga lain yang wajahnya semua tersenyum, tampak seperti mereka sedang mengantar Si Hao pergi. Untuk menukar perdamaian dengan pengorbanan satu orang, ini tampak cukup berharga di mata mereka. Si Hao tetap diam, karena senyum orang-orang ini terlalu palsu, membuatnya merasa mual. Ada beberapa orang yang bahkan tidak menahan diri, jelas tidak ada kebaikan yang terlibat. Misalnya, orang-orang keluarga Jin dan pengikut mereka, semuanya menahan permusuhan. Si Hao berkata pelan pada dirinya sendiri, ya akhirnya aku mengerti mengapa ada beberapa daerah terlarang di 9 surga di atas yang tidak keluar dari daerah terlarang. Jika aku tidak mati setelah menuju ke sisi lain, identitas seperti apa yang akan kubawa saat aku kembali? Kau, apa yang coba kau katakan? Seorang pengikut dari keluarga Jin bertanya. Aku berpikir, jika aku tidak mati setelah pergi hari ini, saat aku melangkahkan kaki di 9 surga lagi, aku bertanya-tanya sikap seperti apa yang akan kumiliki saat menghadapi tempat ini? Si Hao agak kesepian, matanya dalam. Aku teringat 7 raja perbatasan terpencil, sungguh menyedihkan. Dia menghela napas ringan, lalu berkata, jika aku kembali lagi, situasi terbaik mungkin hanya membentuk daerah terlarang milikku sendiri,
melindungi mereka yang seharusnya aku lindungi. Situasi terbaik baginya untuk menciptakan wilayah terlarang miliknya sendiri, melindungi mereka yang seharusnya dia lindungi. Dengan ekspresi kesepian dan kata-kata tenang Si Hao, semua orang merasakan gelombang kesedihan. Seorang pemuda dengan kontribusi luar biasa dipaksa untuk melangkah ini. Beberapa kultivator hebat tidak bisa menahan diri untuk tidak ingin menonjol, menghentikan semua ini. Namun, Jin Taijun memandang dengan dingin. Aura makhluk tertinggi tidak tertandingi, seolah-olah seekor naga raksasa memandang rendah semut, perbedaannya terlalu besar. Huang, apa maksudnya ini? Tolong beri kami penjelasan. Tidak jauh dari sana, seorang pengikut keluarga Jin bertanya seperti ini. Ini adalah pemimpin yang hebat, seseorang yang telah memasuki alam pelepasan diri selama bertahun-tahun, sangat kuat. Saat ini dia duduk di tubuh ular berkepala 9 raksasa, melihat ke arah ini. Kenyataannya, inilah yang ingin didengar banyak orang dari keluarga Jin, karena mereka merasa kata-kata Huang agak menusuk telinga, membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Apa maksudmu? Membentuk daerah terlarang milikmu sendiri? Bahkan jika kau memiliki kemampuan untuk kembali, kau tidak akan bergabung dalam pertempuran di masa depan, begitukah? Seseorang bertanya dengan keras. Apakah kau memendam perasaan negatif, merasa seperti kau dizalimi, membenci Imperial Pass? Seseorang berbicara lebih langsung. Mereka yang berada di bawah Jin, serta ekspresi pasukan Wang semuanya tidak baik. Pada saat yang sama, mereka merasakan ketakutan yang tak tertandingi. Jika hari itu benar-benar tiba, akankah Huang mengacungkan pisau jagal ke arah mereka? Banyak orang menggigil dalam hati, karena bakat Huang adalah sesuatu yang dapat dilihat semua orang dengan mata kepala mereka sendiri. Dia begitu kuat sekarang, jika dia diberi waktu untuk tumbuh dewasa, sungguh sulit untuk mengatakan seberapa jauh dia akan tumbuh. Apakah kalian semua memiliki hak untuk mencaci maki Si Hao seperti ini? King Yi angkat bicara. Anak-anak muda lainnya, seperti semut bertanduk surgawi, semuanya sangat marah, semuanya menyerang. Hah? Si Hao melepaskan tawa ringan, matanya membawa penghinaan, bahkan lebih dari sekadar jenis ketidakberdayaan. Jika aku punya niat yang egois, aku tidak akan bertempur dalam pertempuran berdarah melawan pihak lain, mempertaruhkan nyawaku untuk bertempur di luar di perbatasan, terlebih lagi tidak akan setuju untuk mengorbankan nyawaku di sini, menuju ke pihak lain. Lalu, apa niatmu? Tanya orang-orang keluarga Du. Kau jelas-jelas berbicara pada dirimu sendiri seperti itu tadi. Klan Pisiu juga memiliki ahli yang angkat bicara. Ketika aku memasuki sisi lain, jika aku cukup beruntung untuk tidak mati, apakah menurutmu mereka akan merasa tenang? Pasti akan ada sumpah darah dan metode lain yang melibatkan karma besar. Aku pasti tidak akan dapat membantu kalian semua di masa depan. Si Hao berkata, sangat muram, karena dia tidak mendesa untuk kesimpulan seperti itu, tetapi malah menjadi semakin dingin karena ditanyai. Semua orang menjadi tercengang, tidak tahu apa yang baik untuk dikatakan. Pada saat yang sama, mereka merasa sangat malu. Ini tidak diragukan lagi membuat mereka tampak seperti orang-orang picik yang iri pada mereka yang berkarakter mulia. Jangan tinggalkan jalan setapak. Pada saat ini, semut bertanduk surgawi, Cao Yusheng, Chang Gongyan dan yang lainnya mengelilinginya, menghentikan Si Hao, tidak membiarkannya pergi. Itu karena begitu dia pergi, tidak mungkin untuk memprediksi apa yang akan terjadi, tidak mungkin untuk diramalkan. Meskipun mereka marah tadi, merasa seperti Si Hao mungkin juga langsung pergi, pada akhirnya, tidak ada yang menginginkan Si Hao pergi jauh. Jika ada pilihan, siapa yang rela meninggalkan orang-orang mereka sendiri? Pada saat yang sama, mereka bahkan lebih khawatir akan keselamatan Si Hao. Meskipun status makhluk tertinggi dalam kereta perang hitam itu tinggi, bagaimana mereka bisa sepenuhnya mempercayai kata-katanya? Si Hao membunuh terlalu banyak musuh di perbatasan sunyi, membunuh ribuan orang saja, sementara itu, jumlah pembudidaya hebat melebihi 100. Seberapa mengejutkankah pencapaian pertempuran ini? Dapat dikatakan bahwa begitu dia pergi ke sisi itu, akan ada musuh di mana-mana, jumlah makhluk dan klan yang menyimpan dendam terhadapnya sangat besar. Dalam lingkungan yang kejam seperti ini, apakah dia bisa bertahan hidup? Mungkin dia dibunuh tanpa ampun oleh beberapa tokoh hebat begitu dia menuju ke sana. Kalian semua harus menjaga diri kalian sendiri. Si Hao menepuk bahu Chang Gongyan, kelinci kecil, dan yang lainnya. Dia hanya memiliki kata-kata ini untuk mereka, tidak dapat mengatakan apapun lagi. Begitu dia pergi, itu akan berlangsung selama bertahun-tahun, masa depannya tidak diketahui, mungkin ini bahkan bisa menjadi perpisahan oleh kematian, tidak pernah bertemu lagi.
Bahkan jika mereka bisa bertemu lagi, Laut Biru mungkin sudah menjadi ladang mulberry. Tidak ada yang mau melihat pemandangan ini, bahkan Si yang awalnya menentangnya melangkah maju, menatap Si Hao dan berkata, yang melakukan hal-hal seperti ini, apakah itu sepadan? Si Hao tidak menjawab pertanyaan ini, malah berkata kepadanya. Dengan kami berdua berasal dari klan batu, kamu pasti akan menjadi sangat kuat, jadi tolong jaga dengan baik apa yang disebut keturunan darah pendosa. Keturunan darah pendosa apa? Aku mengerti, ini mengancam dan memaksa. Cao Yusheng mengeluarkan raungan rendah. Tinggi melangkah maju. Ia menatap mata Si Hao, akhirnya, memeluknya dengan lembut, berusaha sebisa mungkin untuk menenangkan diri. Pada akhirnya, suaranya masih bergetar. Jaga dirimu baik-baik. Senior, tidak bisakah masalah ini diubah? Ada seorang kultivator hebat yang berbicara, duduk di atas binatang pemakan surga, matanya melotot marah seperti mata harimau. Bahkan para pemimpin yang kuat pun merasa jijik dengan ini, ingin menghentikannya. Teman Dao Jin, jika keadaan terus seperti ini, semuanya tidak akan berakhir dengan baik. Seorang makhluk yang tak tertandingi juga berbicara, melihat ke arah Jin Taijun. Saya hanya punya satu pertanyaan. Jika kita dapat menukar 500 tahun perdamaian, dan kita dapat memperoleh bala bantuan yang kuat, mengubah nasib 9 surga 10 bumi, apakah kalian semua masih tidak mau? Ini adalah jawaban Jin Taijun. Anda yakin tidak ada kesalahan? Tanya Si Hao. Saya yakin, jawab Jin Taijun. Biasanya, dengan statusnya, ia tidak akan memperhatikan kata-kata generasi muda. Namun, hari ini berbeda. Baiklah, aku akan pergi ke sisi lain. Si Hao mengangguk, sangat lugas. Aku tidak tahan lagi, aku akan meninggalkan Imperial Pass dan mengundang seseorang ke sini. Cao Yusheng berteriak, orang pertama yang melompat dari tembok kota, tidak sanggup menanggung hasil ini. Kami setuju untuk menyerahkan Huang. Tepat pada saat ini, Jin Taijun mengirimkan suara keluar dari kota, berkomunikasi dengan orang di kereta perang hitam. Keadaan sudah seperti ini, bisa dianggap sudah diputuskan. Haha, bagus. Sebuah jawaban terdengar dari bawah. Di tembok kota, ekspresi banyak orang jelek, faksi pro-perang mengepalkan tangan mereka satu demi satu, merasa sangat terhina. Akan sulit bagi mereka untuk melupakan masalah hari ini sepanjang hidup mereka. Adapun keluarga Jin dan pengikut mereka, serta mereka yang ingin menghentikan pertempuran besar, bertukar perdamaian, mereka semua menunjukkan ekspresi gembira, merasa terinspirasi tanpa henti. Kami juga bukan orang berdarah dingin. Beri Huang waktu, biarkan dia menyelesaikan beberapa masalahnya sendiri sebelum dia pergi. Sebuah suara terdengar dari bawah kota. Apakah kau butuh waktu ini? Orang-orang di samping Jin Taijun bertanya, melihat ke arah Si Hao. Aku butuh. Si Hao menjawab dengan dingin. Teman kecil, apa keinginanmu yang berharga? Kami akan melakukan yang terbaik untuk memuaskan mereka. Seorang makhluk yang tak tertandingi berjalan mendekat. Dia awalnya bermartabat, tetapi sekarang, dia sangat malu. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika mereka bertempur sampai akhir, maka Imperial Pass mungkin akan hancur. Sementara itu, sekarang, ada harapan yang dapat menjamin keselamatan semua klan. Di masa depan, aku akan menghapus penghinaan ini melalui darah, bahkan jika aku harus mati saat bertarung di luar perbatasan. Makhluk tak tertandingi lainnya berbicara. Dia juga bertanya kepada Si Hao apakah dia memiliki sesuatu yang dia inginkan. Aku ingin membebaskan klan batu dari dosa mereka di Imperial Pass. Kata Si Hao. Baiklah, aku berjanji padamu. Mulai hari ini, dosa yang ditinggalkan oleh leluhur klan batu hilang. Makhluk tak tertandingi dijanjikan. Ini bertentangan dengan dekrit masa lalu. Seseorang dari keluarga Du berkata dengan tenang. Tahan lidahmu. Makhluk tak tertandingi berteriak, menatapnya dengan dingin, membuat pemimpin besar keluarga Du hampir jatuh lemah ke tanah. Aku bisa berjanji bahwa dosa-dosa klan batu akan dihapuskan. Master dari kereta perang lima roh, serta Master Qi Hong berkata. Jin Taijun tidak menentang ini. Ketika dia melihat bahwa yang lain seperti ini, dia juga mengangguk. Tidak perlu, prestasiku sudah cukup. Melalui pertempuranku kali ini di luar Desolate Border, aku yakin itu sudah cukup untuk membebaskan mereka dari kejahatan mereka. Kata Si Hao. Dia ingin pergi dan menghitung prestasinya,
menggunakannya untuk menghapus dosa-dosa klan batu. Kata-kata ini membuat semua orang terharu. Ekspresi mereka semua berubah, merasa malu, dan juga terkejut. Emosi mereka rumit. Bahkan sekarang, Huang masih menolak bantuan mereka, menggunakan jasanya sendiri untuk menghapus darah dan dosa masa lalu klan batu. Masalah ini dengan cepat diatur. Si Hao mengeluarkan ubin jasa sekali lagi. Ubin tulang putih murni itu sangat cemerlang. Saat itu, ketika diperiksa, itu melepaskan cahaya yang mencapai surga, kecemerlangan keberuntungan yang meningkat beruntun demi beruntun, mewakili prestasi Huang. Bahkan jika mereka sudah membuat persiapan mental, semua orang masih terkejut. Ini hanya seorang anak muda, berapa banyak musuh asing yang dia bunuh untuk memiliki prestasi yang begitu hebat? Sinar cahaya terlalu banyak, cahaya keberuntungan terlalu kaya, menciptakan hamparan yang luas. Sekelompok tetua mulai menghitung sekali lagi, masing-masing dari mereka tergerak, emosi mereka rumit. Jenis jenius pembengkok surga ini, seseorang yang membangun jasa besar seperti itu, dipaksa mati, dikirim ke sisi lain. Beberapa orang merasa kasihan dan menyesal. Bahkan ada beberapa orang yang kesal, merasa seperti kepergian Huang adalah jenis kehilangan besar bagi Imperial Pass. Sekarang, klan batu hanya memiliki sekitar 1.000 orang, terlebih lagi, kultivasi mereka semua tidak tinggi. Kontribusi Si Hao kali ini cukup untuk ditukar dengan kebebasan mereka. Mereka tidak lagi memiliki dosa besar yang membebani mereka. Hadiahkan sisa kontribusi ini kepada keluarga darah pendosa lain yang mirip dengan klan batu. Inilah yang diinginkan Si Hao. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah makhluk yang tak tertandingi, berkata, "Ya tolong lakukan yang terbaik untuk mengurangi apa yang disebut dosa mereka." Pada akhirnya, dia menghela napas pelan, bertanya seperti ini. "Baiklah. Apakah kalian punya keinginan lain? Aku berharap orang tuaku, orang-orang terkasih, teman-teman, dan yang lainnya hidup dengan baik." Si Hao berbalik, berjalan menuju gerbang kota sendirian. Ada sebuah altar yang bisa mengirimnya keluar dari kota di sana. Sosoknya sangat kesepian, sosok belakangnya suram, memancarkan perasaan yang sangat dingin dan suram, serta perasaan sedih yang luar biasa. "Kalau begitu, pergilah saja," kata Jinta Ijun. "Teman kecil, kamu, apakah kamu punya keinginan lain?" Sosok yang tak tertandingi berjalan mendekat, membawa hati yang bersalah, masih ingin melakukan lebih banyak hal untuknya. "Aku adalah seseorang dari sisi ini. Aku berharap setelah aku mati, tulang-tulangku dapat kembali, dikubur di dunia ini," kata Si Hao. Kata-kata ini membuat beberapa anak muda yang emosional merasakan kesedihan yang luar biasa. Itu karena kali ini, semuanya mengarah pada bencana bagi Huang. Ada terlalu banyak orang di sisi lain yang membencinya. Terlebih lagi, makhluk tertinggi kereta perang berwarna hitam itu tidak berjanji bahwa dia pasti akan hidup. "Jika sesuatu terjadi padaku, aku harap seseorang dapat mengambil mayatku, membawanya kembali ke 9 surga 10 bumi, menguburnya di tempat ini," kata Si Hao. Saat ini, terlepas dari apakah itu Changgongyan, semut bertanduk surgawi, kelinci giok bulan, atau yang lain yang dekat dengan Si Hao, Sutuo Agung, Lansian, 4 Phoenix keluarga Wei, Tuo Guyulong, dan yang lainnya, mereka semua menghela napas ringan, merasakan kesedihan. Ada beberapa, seperti King Yi dan yang lainnya, yang merasa sangat buruk. Bahkan beberapa kultivator hebat, serta beberapa pemimpin, terdiam, membuka mulut mereka, merasa sedih. Mereka merasakan semacam ketidakberdayaan terhadap pemandangan ini, hati mereka tergerak. Anak muda seperti ini akan menemui ajalnya begitu saja. Itu terlalu disayangkan, terlalu disesalkan. Siapa yang mau mengikuti Huang? Aku percaya dengan watak suka berperang dan lugas pihak lain, mereka tidak akan menyusahkan para pengikut. Jika sesuatu terjadi pada Huang, bawa dia kembali, kata makhluk yang tak tertandingi. Apa yang disebut sesuatu yang terjadi, tentu saja Si Hao sekarat di sisi lain. Siapa yang bersedia mengambil kembali mayat Si Hao, membawanya kembali? Setelah hening sejenak, sebenarnya ada banyak orang yang berteriak, sebenarnya ingin pergi bersamanya. Si Hao sedikit terkejut, merasa tersentuh. Dia berbalik, berpikir sebentar, dan kemudian senyum samar misterius muncul di sudut bibir, sebenarnya menunjuk ke seseorang yang tidak pernah berbicara. "Apakah kamu bersedia ikut denganku?" Yang dia tunjuk adalah Jin Zhan. Pada saat itu, semua wajah keluarga Jin berubah. Beberapa orang langsung ingin mencaci maki, karena Jin Zhan adalah jenius paling luar biasa dari klan ini dalam beberapa tahun terakhir.
Mereka tentu saja tidak rela melepaskannya. Namun, ketika kata-kata itu sampai ke mulut mereka kemudian menelannya kembali, karena sungguh sulit bagi mereka untuk mengatakan apapun. Sebelumnya, Jin Taijun telah berbicara bahwa jika diperlukan, dia dapat mengirim orang-orang keluarga Jin ke pihak asing untuk dibunuh. Jin Zhan menatap Jin Taijun. Dia tidak mengatakan apa-apa. Huang, tidakkah menurutmu ini terlalu berlebihan? Jika pihak asing berdarah dingin, membunuh Jin Zhan juga, bukankah kita akan membuang seorang jenius pembengkok surga dengan sia-sia? Ini adalah kerugian pasukan Imperial Pas. Seseorang dari keluarga Jin akhirnya tidak dapat menahan diri, berbicara seperti ini. Haha, Si Hao tertawa terbahak-bahak. Dia melihat ke arah orang-orang keluarga Jin, dan kemudian pada Jin Taijun dan Jin Zhan, pada akhirnya berkata, "Lupakan saja, aku hanya menyebutkannya secara acak. Bagaimana mungkin aku tega menyusahkan keluarga Jin yang dikenal memiliki karakter mulia dan integritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi? Aku pergi, satu orang yang keluar sudah cukup." Dia tertawa keras, berbalik untuk pergi, sangat bebas dan tenang, melangkah keluar. Teman kecil, kami dapat memuaskan keinginanmu yang berharga, meminta seseorang menemanimu, dan kemudian di masa depan, membawamu kembali. Seorang makhluk yang tak tertandingi berkata, "Tidak perlu." Ketika seorang pria pergi, di mana dia tidak bisa membuat rumahnya? Dimanapun dia meninggal, dimanapun dia dimakamkan, bukit-bukit hijau semuanya sama di bawah langit. Si Hao berkata dengan suara keras, bahkan tanpa berbalik. Pada saat ini, emosi yang sulit dijelaskan mulai menyebar di antara semua orang. Banyak orang tergerak, tidak dapat mengatakan emosi seperti apa yang mereka rasakan. Dunia ini segera menjadi sunyi, tidak ada yang bisa mengatakan apapun. Banyak orang merasa kecewa dan frustrasi, kehilangan arah, serta perasaan yang sangat pahit dan sedih. Mereka merasa kasihan pada Si Hao, merasa sedih untuknya. Adapun para kultivator hebat, meskipun mereka diam, mereka jelas tidak bisa tenang di dalam, mereka semua mengepalkan tangan dengan erat. Hanya wajah keluarga Jin yang pucat. Kata-kata yang diucapkan Si Hao tadi terlalu menusuk telinga bagi mereka. Si Hao melangkah di altar itu. Dia sendirian, sangat kesepian, tetapi dia tidak lagi berbalik, tidak berbicara lagi. Punggungnya menghadap semua orang, bersiap untuk meninggalkan celah itu. Berjalan lurus ke angin menderu dan hujan dingin seperti ini, apakah dia bisa kembali? Si Hao, apa yang akan terjadi padamu di masa depan? Apakah kamu akan muncul lagi? Jika kamu masih hidup, apakah kamu akan dibatasi oleh pihak lain melalui sumpah darah, tidak lagi mengenali kami? Suara Qingyi sedikit bergetar, bertanya seperti ini. Adapun si kelinci kecil, semut bertanduk surgawi, dan yang lainnya, mereka semua sudah berteriak, ingin meninggalkan jalan setapak itu. Jika aku hidup, aku percaya pada akhirnya, tidak ada yang bisa membatasiku. Akan ada hari ketika tidak ada karma yang bisa mengikatku, tetapi aku takut bahwa pada saat itu, hatiku sudah menjadi dingin, tidak lagi membara seperti sekarang. Ini adalah jawaban Si Hao. Dia tidak lagi berbalik, kepalanya tidak melihat ke belakang. Altar mulai bersinar. Sosoknya menjadi tidak jelas. Altar itu bersinar. Simbol-simbol yang terukir di atasnya misterius dan kuno, usang oleh perjalanan waktu, seolah-olah terhubung langsung ke era-era besar lainnya, membawa jenis aura yang sunyi. Seolah-olah ada binatang buas prasejarah yang bersembunyi di dalam setiap simbol. Sosok Si Hao menjadi kabur, akan menghilang kapan saja. Ini adalah formasi transportasi besar tingkat tertinggi yang diwariskan sejak zaman kuno. Selama dia masuk, itu akan sama dengan memasuki ruang dimensi. Proses untuk meninggalkan celah itu sangat ketat, membutuhkan tokoh-tokoh besar untuk bergerak di altar dari dalam. Dengan demikian, selama formasi transportasi ini diaktifkan, Si Hao dapat meninggalkan tempat ini kapan saja, memasuki pasukan gurun besar, tidak dapat kembali lagi. Aku akan meminta mereka untuk membuat sumpah darah. Jin Taijun berbicara, masih sangat tenang. Dia melangkah keluar, meninggalkan altar di bawah gerbang kota. Dia kembali ke tembok megah yang menjulang ke surga. Pada saat yang sama, ada beberapa orang yang turun, semuanya orang penting dari keluarga Jin, serta para pengikut mereka. Tentu saja, ada keluarga Du, Pisiu, dan para pemimpin klan besar lainnya. Mereka juga ingin melihat apa yang disebut proses pembentukan sumpah darah, melihat secara langsung periode perdamaian ini terbentuk. Wanita tua ini, dia terburu-buru seperti ini?
Semut bertanduk surgawi tidak takut apapun, berkata dengan marah pada dirinya sendiri. Dia juga tidak takut orang lain mendengarnya. Tidak jauh dari sana, ekspresi orang-orang di bawah keluarga jin menjadi sangat dingin. Banyak dari mereka melihat ke atas, membawa aura dingin. Itu sampai-sampai seseorang mengeluarkan dengusan dingin sebagai peringatan, digunakan sebagai ancaman dan intimidasi. Apakah ada sesuatu dengan tenggorokanmu? Untuk apa kamu mendengus secara acak? Semut bertanduk surgawi segera melotot. Kalian semua sebaiknya tidak melewati batas. Seseorang dari antara orang-orang jin memarahi. Hanya melihat kalian semua membuatku kesal. Apakah kalian semua masih makhluk Imperial Pass? Sebenarnya dengan sengaja memaksa seseorang keluar. Kalian semua masih punya muka untuk menunjukkan sikap padaku di sini. Cepatlah dan merangkak kembali ke belakang perempuan tua itu. Kalian benar-benar tidak sedap dipandang di sini. Berhati-hatilah untuk tidak menimbulkan kemarahan publik. Semut bertanduk surgawi berkata dengan marah. Anak muda, jangan terlalu pelin-pelan dan tidak sabaran. Jika kamu berbicara terlalu sombong, mudah bagi masalah untuk terjadi. Seseorang berkata dengan dingin. Enyahlah. Semut bertanduk surgawi hanya memiliki dua kata ini untuknya. Saat ini, bahkan King Yi yang pemarah pun marah, menghadapi orang-orang itu. Pada saat yang sama, Chang Gongyan, Raja 10 Mahkota, penyihir, dewa yang diasingkan, semua anak muda yang datang bersama Si Hao dari 3.000 provinsi semuanya berdiri, menatap orang-orang itu dengan dingin. Bahkan Si Yi membuka kedua pupilnya, cahaya kekacauan primal meletus, menatap dengan dingin. Kemudian, Su Tuo Agung, Raja Langit Kecil, Lan Xian, bahkan Tuo Guyulong dari Imperial Pass, Qi Hong, dan 4 Phoenix dari keluarga Wei berdiri, menatap orang-orang itu dengan marah. Sementara itu, banyak kultivator, beberapa pemimpin besar tidak dapat terus menonton ini, ekspresi mereka semua tidak ramah, membawa dingin, menatap mereka, mengungkapkan gelombang niat membunuh. Senior, lihat. Seseorang dari keluarga jin melihat ke arah makhluk yang tak tertandingi. Tutup mulutmu. Guru Qi Hong, pemilik asli kereta perang 5 roh meraung. Wajah orang-orang itu segera berubah pucat pasi, darah mengalir keluar dari sudut mulut mereka, hampir meledak di tempat. Orang-orang ini menggigil kedinginan, tidak berani menjulurkan kepala lagi. Mereka semua bergegas menuju langit, terbang menuju puncak tembok, tempat klan yang setuju untuk menyerahkan Si Hao berkumpul. Itu karena orang-orang yang memiliki pemikiran yang sama seperti mereka ingin melihat sumpah darah dibuat. Wanita tua itu benar-benar hebat. Apakah dia benar-benar terburu-buru, mendorong Si Hao ke jurang neraka? Semut bertanduk surgawi benar-benar orang yang pemarah. Jin Taijun di tembok kota sedang berkomunikasi dengan mereka yang ada di sisi lain. Tak lama kemudian, warna darah menyebar ke padang pasir yang luas, melonjak hebat seperti lautan darah, terlalu gila, membuat semua orang terguncang, menenggelamkan padang pasir yang luas. Ini hanya setetes darah, namun itu menelan seluruh medan perang gurun yang tak terbatas. Awalnya, warnanya merah, lalu berubah menjadi 5 warna. Darah melonjak, aura yang tak tertandingi meluap ke surga. Bahkan di kota, dengan perlindungan Imperial Pass, semua orang masih gemetar, seolah-olah mereka akan berlutut. Ini adalah tekanan yang tak tertandingi. Orang bisa membayangkan jika bukan karena perlindungan Imperial Pass, semua orang akan jatuh lemah ke tanah, tidak mampu menahan tekanan mengerikan tingkat tinggi seperti itu sama sekali. Setetes darah berkumpul pada dekrit emas, melepaskan suara kuno yang berat dan agung, seolah-olah seorang penguasa iblis sedang bersumpah, seolah-olah ada seorang raja abadi yang melantunkan sutra. Itu terlalu menakutkan. Pada saat itu, pemandangan yang tidak teratur muncul satu demi satu di dunia ini, dao besar kehampaan muncul tanpa henti, berubah menjadi burung Phoenix abadi, mengembangkan sayap mereka, mengembun menjadi naga sejati yang melingkar, juga berkumpul menjadi kunpeng yang merobek kubah langit. Selain itu, mata air manis menyembur keluar dari gurun besar yang layu, benih emas jatuh dari surga, berakar di kehampaan. Rantai ilahi dao besar berkembang, seolah-olah tempat ini sedang mengalami reinkarnasi, makmur setelah layu. Ada rentetan demi rentetan petir hitam yang muncul, petir berwarna darah yang dikelilingi oleh kekacauan purba, terjalin di sini, pemandangannya sangat mengerikan. Segera setelah itu, sorak-sorai terdengar dari atas tembok kota. Jelas bahwa sumpah darah telah selesai, kedua belah pihak mencapai kompromi. Beberapa jenis kekuatan mengukir segalanya. Keluarga Jin, keluarga Wang, keluarga Du, Pisiu, dan klan lainnya, cukup banyak orang mengungkapkan ekspresi kegembiraan.
Kemudian, mereka melihat Si Hao di bawah, hanya menunggu dia meninggalkan celah itu. Gerbang kota sudah bergetar hebat. Itu karena semua orang tahu bahwa sumpah darah telah selesai, Si Hao hendak meninggalkan celah itu, tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Mengapa dia belum kembali? King Yi cemas. Chang Gongyan, Lunar Jade Rabbit, dan yang lainnya semuanya seperti ini. Itu karena sebelumnya, ketika Cao Yusheng pergi, mereka semua bergerak, baik membelah kesadaran ilahi mereka atau menggerakkan tubuh spiritual untuk mengundang Meng Tianzeng keluar dari pengasingan, datang menyelamatkan Si Hao. Namun, sumpah darah telah terbentuk, namun mengapa Tetua Agung belum datang? Tubuh asli mereka tidak pergi, karena mereka ingin mengawasi Si Hao, khawatir dia akan pergi lebih dulu, takut mereka akan kehilangan kesempatan terakhir ini. Sumpah telah terbentuk, sekarang saatnya bagimu untuk meninggalkan celah. Jin Taijun turun. Ada sekelompok besar orang yang mengikutinya, semuanya membawa ekspresi kegembiraan, sangat bahagia. Mereka sekarang hanya menunggu Si Hao pergi. Dengan cara ini, mereka bisa mendapatkan 500 tahun kedamaian sebagai balasannya. Di altar, Si Hao masih tidak pernah berbalik, tidak melihat ke belakang, punggungnya menghadap semua orang, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Di tubuhnya, sebuah pedang terbang keluar, inti pedang abadi. Kemudian, armor Kaisar Petir muncul, melayang di udara, semua jenis artefak muncul setelahnya. Beberapa dari mereka, misalnya, diagram 10.000 roh dan yang lainnya disimpan dalam artefak magis spasial. Harta karun ini berubah menjadi hamparan cahaya terang, terbang dari tempatnya berada, mendarat di King Yi, semut bertanduk surgawi, dan yang lainnya, bahkan kaki Si Yi. Senjata-senjata itu dimasukkan ke dalam tanah, inti pedang abadi dan yang lainnya semuanya bergetar. Dia tidak membawa harta karun ini bersamanya, ingin meninggalkannya bersama semua orang. Ini membuat hati semua orang bergetar, mata mereka sakit saat mereka melihat sosok belakang itu. Kemudian, Si Hao terus-menerus menunjuk ruang di antara alisnya, ubun-ubun kepalanya, dan yang lainnya, menggunakan metode yang paling kejam untuk menyegel roh primordialnya sendiri, menjebak ukiran lautan kesadarannya, menyegel beberapa hal sendiri, bahkan memotong beberapa hal. Metode yang dia peroleh, beberapa di antaranya terlalu penting. Metode itu tidak bisa diperoleh oleh pihak lain. Aku akan datang membantumu. Pada saat ini, bahkan suara makhluk yang tak tertandingi pun bergetar, karena dia tahu apa yang sedang dia lakukan. Dia tidak tahan melihat ini, tidak rela melihat seorang anak muda memutuskan jejak roh primordialnya sendiri. Penyegelan pikiran yang paling kuat, setelah disegel, bahkan jika alam kultivasi seseorang berkali-kali lebih tinggi darimu, selama lautan kesadaranmu digeledah, itu akan menyentuh segelnya, pada saat itu lautan kesadaranmu akan hancur sendiri. Seorang makhluk tertinggi berkata. Si Hao tidak berbalik, tetapi dia berhenti, mengangguk. Beberapa ahli yang tak tertandingi bergerak bersama, membantu proses ini bersama-sama. Selain itu disertai dengan sumpah darah, yang dilakukan melalui beberapa jenis metode yang sangat kuno, membantu Si Hao menetapkan batasan di sekitar roh primordialnya yang mencegah orang luar menyentuhnya. Tidak. Kelinci giok bulan menangis. Ini berarti bahwa begitu Si Hao meninggalkan kota, dia mungkin mati. Itu karena begitu pihak lain menyelidiki jejak indera ilahinya, itu akan secara otomatis diaktifkan. Ketika King Yi menyaksikan Si Hao memotong dirinya sendiri, matanya sudah menjadi merah sepenuhnya, merasakan dorongan untuk menangis. Menyaksikan Si Hao disegel pikirannya oleh makhluk tertinggi dengan metode penyegelan pikiran kuno yang paling menakutkan dan legendaris, dia merasakan kesedihan yang luar biasa, air mata jatuh. Chang Gongyan, Lan Xian, 4 Phoenix keluarga Wei dan yang lainnya semuanya merasa seperti adegan ini terlalu sulit untuk diterima. Mereka semua mengepalkan tangan mereka, hidung sekelompok anak muda semuanya masam. Pemisahan ini mungkin abadi. Selain dari satu set pakaian tanpa lapisan, dia tidak memiliki apapun padanya. Semua hartanya tertinggal, tidak membawa apapun. Dia memunggungi semua orang, tidak lagi mengatakan apapun. Sudah waktunya kamu pergi. Seorang wanita tua di sebelah Jin Taijun berkata, mendesaknya. Tepat sekali. Sumpah darah ada batasnya, jika tidak segera dilakukan, itu akan gagal. Orang-orang keluarga Du juga angkat bicara. Teman kecil, apakah ada hal lain yang ingin kau katakan? Tolong sampaikan permintaan terakhirmu, kata Guru Qi Hong. Si Hao berdiri di sana, tidak mengatakan apapun. Pada akhirnya, dia hanya menggelengkan kepalanya, tidak mengatakan apapun. Kalau begitu, lanjutkan saja perjalananmu.
Jin Taijun berbicara. Kali ini, para makhluk tertinggi secara pribadi mengaktifkan altar, semuanya penuh dengan rasa malu, mata membawa kesedihan, membangun jalur spasial untuk Si Hao. Dengan suara Weng, altar menjadi cemerlang, cahaya mengalir ke surga. Si Hao dikelilingi oleh cahaya itu, sosoknya menjadi samar, seolah-olah akan hancur di sini. Si Hao! Sekelompok orang berteriak, mata anak-anak muda itu semua menjadi sepat, hidung sakit. Qingyi, kelinci kecil, dan yang lainnya menangis lama. Perpisahan ini mungkin akan abadi. Apakah mereka bisa bertemu di dunia ini lagi? Pada saat terakhir, Si Hao akhirnya berbalik, melihat ke arah mereka, pada wajah-wajah yang dikenalnya, membawa keengganan, emosi yang besar, dan ketidakberdayaan. Bagaimana dia bisa rela pergi? Namun, dia masih tidak bisa kembali, dia masih harus pergi. Si Hao menatap semua orang, matanya melewati setiap orang dari mereka. Pada akhirnya, seolah-olah melewati mereka semua, melihat ke arah pemandangan di belakang Imperial Pass. Pada saat itu, dia penuh dengan keengganan. Keengganan, benar-benar ingin mengingat setiap orang, melihat semua teman lamanya. Penampilan banyak orang muncul di hatinya. Dalam keadaan linglung, dia melihat desa batu, tempat di mana dia menghabiskan masa kecilnya yang menyenangkan, bebas dari kekhawatiran, saat dia tidak disiplin dan tidak terkendali, keras kepala dan nakal di alam liar yang luas. Kakek kepala juga menjadi tua, menunggunya, selalu membaca namanya. Para paman, bibi, dan kawan-kawan di desa semuanya mengenangnya, kasih sayang dari tempat itu menghangatkan hatinya. Kemudian, dia melihat orang tuanya sendiri, kakek, dan yang lainnya, sangat merindukan mereka, tetapi mereka tidak akan pernah bisa bertemu lagi. Juga, Dewa Willow dan pagoda kecil, di mana mereka? Pada akhirnya, matanya melewati semua penghalang, mendarat di hamparan pohon mulberry api. Ada seorang gadis berdiri di bawah pohon mulberry api, diam-diam menunggu kepulangannya. Bunga mulberry api telah mekar, berkibar di udara, jatuh ke bawah. Namun, seiring berlalunya tahun demi tahun, dia tidak dapat muncul, selamanya tidak dapat kembali. Wanita muda itu akan beralih dari tahun-tahun awalnya yang belum matang ke tahun-tahun pertengahannya, dan kemudian suatu hari menjadi tua dan berambut abu-abu, tetapi dia akan terus berdiri di sana sendirian. Dia sudah tua, tetapi dia masih berkata dengan suara lembut, "Warna pohon mulberry telah kembali, cahaya senja jatuh ke pakaianku." Pohon mulberry api telah memenuhi cakrawala, tetapi tanggal kembalinya masih belum diketahui. Ketika pohon mulberry api layu, aku juga akan kembali. Mata Si Hao tampaknya telah mengintip melalui waktu yang tak berujung, bepergian sangat jauh, melihat banyak tempat. Pada akhirnya, dia tiba-tiba berbalik, tidak lagi melihat ke belakang. Kiang! Cahaya yang menyala-nyala bersinar dari altar. Dia menghilang dari tempat ini, tidak pernah terlihat lagi. Dia tidak bisa kembali, dia harus berjalan maju ke kejauhan sendirian.